Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Lampung Dev Academy. Pada sesi ini kita akan memulai membuat websitenya ya. Tapi di awal ini kita akan kustomisasi tema pada Gutenberg WordPress. Untuk pertama-tama kita cari tema yang sesuai dulu ya. Nah kan ini saya mau bikin website untuk angkringan, jadi temanya itu yang kuliner gitu. Nah kita klik add new, kita cari tema yang berhubungan dengan makanan, klik saja di pencarian. Ini udah saya dulu udah pernah cari, tapi kita cari lagi ya. Klik enter. Nah ini salah satu tema yang udah pernah saya install, tapi kita akan pakai tema yang lain. Kita cek yang simpel aja ya, karena untuk sesi ini kita akan coba bikin 3 halaman. Yang pertama itu halaman home, halaman menu, sama about us. Jadi kita hanya mau menampilkan informasi dari nama angkringannya, terus menu-menunya, dan informasi terkait alamat dan sebagainya yang berhubungan dengan angkringan yang akan saya buatkan websitenya. Coba kita pakai yang ini aja, food restaurant. Kita install dulu ya teman-teman, karena koneksinya kurang baik lagi, jadi agak lama instalasinya. Sudah selesai, terus kita aktifasi saja. Nah kalau sudah terinstall, kita klik customize. Nah di sini karena kita menggunakan versi gratisnya, jadi tampilannya seperti ini teman, tapi nanti kita akan usaha maksimalin ya, itu. Lalu sekarang kita coba setting bagian headernya dulu. Kita klik header image, kita ganti gambar headernya itu, kita klik select file, kita ngambil gambar dari lokal laptop atau komputer kita ganti headernya dengan banner dari angkringannya. Klik open. Nah, setelah diproses, select and crop, maka akan otomatis kita skip aja croppingnya ya, biar menyesuaikan. Nah seperti ini. Nah nanti header image-nya ini lanjut set identity, kita ganti jadi angkring. Ini kita hapus saja tagline-nya. Balikin lagi, terus color, in background image kita bisa ganti. Nah ini menu kita skip dulu, ntar kita bikin page-nya dulu. Widget kita skip juga. Page setting, display, nanti kita bikin static page, kita bikin page dulu. Yang penting udah ada lah ya di bagian atasnya ini. Kalau udah selesai, klik publish ya. Oke,
setelah terpublish baru kita bikin halamannya dulu. Nah, di sini klik bagian page, kita bikin page, homepage-nya dulu ya. Kita klik add new, kita masukin namanya homepage. Nah, di sini kita kan bagian homepage itu berisi informasi-informasi umum kayak menu-menu favorit itu kan yang dijual di dalam angkringan itu. Nah, jadi kita bikin aja, kita klik ini dulu, terus kita pilih kolom, browse all aja ya. Kita pilih kolom biar menu favoritnya itu kebagi 3. Kita cari kolom, oke ini kolom, terus kita pilih yang 3. Jadi kita nampilin 3 menu favorit yang ada di angkringan ini. Kita klik aja image, lalu tambahkan gambarnya. Nah, ini kan menu pilihan. Di sini saya mau naruh beberapa menu. Contohnya ini frozen food. Kemudian masukin lagi sama satu lagi misalnya nih ketan katsu oreo. Nah, di sini saya lupa ngasih judulnya, kita kasih ini karena ini menggunakan Gutenberg editor, kita bisa drag ke atas ya teman-teman, seperti di tutorial sebelumnya. Jadi yang bagian ini kita naikin ke atas. Sorry, bukan di sini, mungkin ke paling atas. Oh ya, di sini aja kita pindahinnya. Ini kita turun ke bawah. Terus mungkin ini dulu ya. Nanti kita lengkapin lagi kontennya. Kita klik preview dulu. Stop boleh. Preview ini tab. Jadi nanti tampilannya seperti ini homepage-nya. Lalu kita balik lagi ke sini. Homepage-nya kita hapus aja ya. Terus kita klik publish. Kita buat halaman baru lagi. Sini. Nah, yang di sini kita kasih nama menus. Nah, di sini saya mau bagi 2 kolomnya. Bagi 2. Nah, di sini untuk bagian angkringan
sorry, saya kasih heading dulu seperti biasa. Saya kasih judul dulu. Ini untuk menu angkringan. Nah, saya tengahin. Sorry. Bisa dengan Alt Shift C ya untuk menengahkannya. Oh maaf, nggak bisa pakai menu ini. Nah, untuk kalau di Classic Editor dia bisa pakai kombinasi Alt Shift C, cuman kalau di Gutenberg sepertinya nggak bisa. Ini nah, di sini kita masukin semua menunya di bagian menu. Nah, tapi di sini kita bisa membagi lagi kolomnya. Jadi ada pembagian lagi kolom dalam kolom. Di sini kita bagi dua aja. Nah, ini kita masukin gambar-gambarnya. Untuk menu angkringan berarti yang ini masih loading ya. Terus kita masukin semua. Karena menu angkringannya cuma 3, jadi yang bawah nggak usah dibagi lagi kolomnya, langsung masukin gambar. Untuk ketan susunya kita coba bagi 4 ya, karena menunya banyak. Nah, di sini kita bisa mengcustomnya. Kita bikin dulu ya, misalnya di sini, kemudian klik show more setting, bikin 10%, terus ini kita bikin 25%, 50%. Di sini kita tambah lagi, kita bikin 20%. Jadi ada 4 kolom. Kita masukin gambar ya. Kita lihat apakah kekecilan gambarnya. Oke. Kalau dibagi 4 kekecilan ya teman-teman, kita bikin 3 lagi aja. Kalau saya unduh, karena kalau dibagi 4 terlalu kecil. Juga masih terlalu kecil, kita bagi 2 aja. Nah, di sini kita bisa hapus, kita remove blok, terus kita atur biar menjadi setengahnya atau 50% juga. Kita bikin 50%. Jadi seluruh konfigurasinya ada di sebelah kanan ya teman-teman untuk Gutenberg editornya. Kita masukin semua menunya. Terus di sini kita tambah lagi.
tinggal klik aja bagian tambah terus kita masukin gambarnya satu persatu. Misalnya kalau udah kita save dulu draftnya, terus kita klik preview biar ngelihat tampilannya seperti apa di bagian menu. Nah seperti ini teman-teman, bisa lihat di sini ada menu bagian angkringan, di sini bagian menu ketan susu. Oke, terus kita publish. Kembali lagi, kita bikin page terakhir yaitu about us ya. Us. Ini kita kasih informasi tentang alamat sama nomor yang bisa dihubungi. Nah untuk yang pertama kita bagi lagi aja ya, jadi 2 kolom. Lalu yang pertama ini kita kasih seperti biasa, kita kasih judul itu alamat, kemudian di bawahnya kita masukin alamatnya. Lalu nomor WhatsApp, oke, lalu kita publish aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke kustomisasi dari temanya ya. Nah, kita klik bagian appearance, terus customize. Kita pilih button customize. Nah, tadi yang bawahnya ini juga belum diganti nih. Masih restoran itu di bagian ini dia, teks. Kita kasih angkringan. Jadi tiap tema itu punya settingan tersendiri ya. Kita harus mengulik ketika kita menggunakan tema tersebut. Kita buka satu-satu, kita cek. Nah ini udah bisa nih, cuman masih ada restoran Preston. Ini juga mungkin karena kita menggunakan versi gratisan dari tema tersebut. Dia ada beberapa settingan yang tidak bisa kita rubah secara total. Lanjut, terus untuk bagian homepage-nya kita homepage itu kita taruh statistik aja. Nah, kita pilih itu yang no title. Kenapa yang no title? Karena tadi bagian homepage-nya nggak kita kasih nama. Nah, seperti ini. Nah, dan ini juga tulisan angkringan Eli di sini lebih baik kita hapus karena sudah ada di bagian banner gambarnya. Ini kita publish dulu perubahannya, kemudian di header image, di set identity kita hapus aja. Oke, terus kita publish dulu, terus kita masukin menunya.
di sini. Nah, kita create new menu. Menu name-nya itu bikin navigator aja. Terus next, add item, ada home, terus menus dan about us. Terus sudah selesai, kita publish, maka menunya akan tampil. Oke, jadi ini set identity-nya harus kita isi ya teman-teman, karena atau kita setting kita coba kasih dulu. Oke, coba kita publish dulu, nanti kita setting lagi agar lebih enak dilihat. Sekarang kita cek dulu apakah sudah timbul menunya. Ternyata menunya belum ada. Kita cek lagi di bagian menu, kita klik view location. Oh iya, kita belum daftarin. Nah, di sini udah ada, cuman seperti tabrakan ya. Nah, mungkin untuk homepage header-nya kita ganti aja, kita head aja. Nah, nanti kita setting lagi ya agar banner dilihat. Untuk bannernya kita taruh di tempat lain, mungkin di about us. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh. Ini bagian home-nya, terus ada bagian menus, terus ada bagian about us. Nah, mungkin nanti kita masukin sini aja bannernya tadi. Kita balik ke page about us, edit, edit. Nah, di sini kita tambahin gambar dari banner tadi. Nah, jadi kita bisa mindahin komponennya ini dengan cara mendrag atau mengklik button move up. Jadi dia akan ke atas. Nah, atau move down. Dia akan ke bawah dari komponen di atas atau di bawahnya, seperti itu. Kita move aja, terus kita update. Oke, kita klik preview lagi ya, buat us. Nah, lumayan apa dilihat gitu, karena di sini berisi tentang informasi angkringannya. Lalu mungkin di bagian homepage kita tambahin salah satu komponen seperti carousel ya teman-teman. Kita balik lagi ke front page nih yang nggak ada title-nya. Nah, di bawahnya kita tambahin carousel. Nah, di sini kita kan belum ada carouselnya. Kita install dulu teman-teman. Jadi kita tambahin plugin untuk carouselnya. Jadi biar di halaman depannya itu terlihat lebih menarik. Kita buka wp adminnya. Nah,
menu plugins, terus kita klik menu add new. Di sini kita akan menambahkan plugin carousel untuk menampilkan beberapa gambar dari angkringannya. Kita akan tampilkan di homepage. Nah, di sini kita akan mau menampilkan gambar. Nah, kita pilih aja yang paling pertama nih, karena di sini juga udah banyak penggunanya dan dia bisa digunakan di WordPress versi yang saya pakai gitu ya. Nah, ini ada tanda checklistnya. Klik aja install now. Nah, kita tunggu dulu ya instalasinya selesai. Di sini juga sebenarnya banyak plugin juga, karena di WordPress itu udah banyak lah plugin yang bisa digunakan, jadi kita tinggal memilih saja. Mungkin agak lama ya teman-teman karena kan koneksi internet. Oke, udah selesai. Kita klik activate untuk mengaktifasi plugin. Nah, di pluginnya sendiri ada kostumasinya sendiri ya. Kita klik aja nih di meta slider, kita agree. Nah, sudah ready ya dengan Gutenberg ya. Terus kita coba langsung aja ya di sini. Mungkin kita refresh dulu. Nah, udah ada nih teman-teman. Kita klik aja. Nah, kita bikin baru. Nah, kita create blank slideshow. Oke. Kita add slide. Terus kita masukin beberapa menu yang belum ditampilin di menu favorit tadi, kayak ini. Dan terus kita masukin menu yang belum ditampilin di bagian menu favorit tadi. Ketan hitam udah ya. Terus ini kita klik itu slideshow. Nah, di sini udah tersimpan ya. Nah, di sini kita refresh lagi. Meta slider. Ini yang oke. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kan gambarnya potong-potongnya teman-teman. Nah, kita sesuaikan di bagian meta slidernya. Nah, di sini kan ada width dan height-nya. Kita bikin coba height-nya 703 biar berbentuk kotak. Terus ini fade ya karena versi gratis. Coba kita set dulu.
refresh lagi ya di preview homepage-nya. Kita akan langsung oh kita ini aja langsung cek aja, belum berubah ya teman-teman. Jadi kita harus setting di page-nya lagi. Jadi di sini kalau dari pluginnya nggak bisa, kita bisa ngakalin dengan fitur kolom ya, di komponen kolom, blok kolom di Gutenberg-nya. Jadi kita edit dulu. Nah, ini di bawahnya kita bikin 3 kolom, tapi yang tengah paling besar. Jadi komponen ini nanti dimasukin di tengah-tengah dari kolom tadi yang kita bikin. Ke bawah, terus kita tarik, masukin ke sini. Nah, jadi dia nggak terlalu besar ya. Terus kita update. Nah, tapi di sini malah bagian dots-nya yang kurang rapi. Kita setting lagi. Kita coba ini. Kita yang flag aja ya. Jadi yang flag simple tampilannya. Terus kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin untuk sesi ini saya sudahi dulu. Ini baru awalan ya untuk tahap pembuatan websitenya. Nanti kedepannya kita akan merapikan lagi tampilannya untuk membuat websitenya lebih baik lagi. Demikian video saya pada sini. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.